Selanjutnya, pelantikan kepala daerah serentak akan dilakukan dan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari mendatang. Ada sebanyak 481 kepala daerah yang dilantik termasuk gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Untuk melihat persiapan pelantikan kepala daerah, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Usrion Dholu. Selamat siang, Rio. Rio, kalau tadi di berita yang saya bacakan aktivitasnya menarik ya, seperti ada baris berbaris, mereka upacara. Apakah pelantikan nanti akan seperti itu? Lalu saya juga mendengar sempat terjadi kemacetan di sekitar Monas. Bagaimana dengan pantauan Anda sepanjang gladi resik terkait dengan jelang pelantikan kepala daerah pada Kamis mendatang? Iya, selamat siang Yuda. Memang kalau kita bicara soal bagaimana berlangsungnya gladi kotor pada hari ini, tadi dimulai sejak pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, bagaimana para kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 ini sudah dikumpulkan di Monas, Jakarta Pusat. Lalu kemudian rangkaian acara yang berlangsung pada hari ini tadi dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, bagaimana tadi kami melihat secara langsung para kepala daerah yang dibagi sebanyak 3 peleton begitu, kalau mereka menyebutnya dibagi per kelompok, ada 30 kelompok begitu, lalu kemudian mereka melaksanakan senam awal tadi pagi. Lalu kemudian setelah senam awal mereka dikumpulkan di dalam barisan per barisan, lalu kemudian mengitari lingkaran Monas begitu, dan tadi ada juga drum band yang kemudian mengiringi perjalanan ataupun baris berbaris mereka tadi pagi. Dan kalau kita berbicara soal gladi kotor hari ini, memang ini merupakan salah satu rangkaian yang mungkin akan kita lihat nanti pada pelantikan tanggal 20 Februari yang akan datang, bagaimana para kepala daerah ini rencananya dikumpulkan di tempat yang sama, melakukan kegiatan yang sama, lalu kemudian akan berjalan bersama-sama untuk nantinya menjalankan prosesi pelantikan di halaman Istana Negara pada hari Rabu yang akan datang, dan langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, untuk mencari tahu apa sebenarnya esensi dari agenda gladi kotor, dan mungkin kalau bisa saya sebutkan ini merupakan pertama dalam sejarah bagaimana para kepala daerah dikumpulkan oleh pimpinan level pusat yakni presiden begitu untuk melakukan pelantikan begitu. Saya ingin bertanya, kalau tadi saya sudah bertanya kepada kepala daerah di level provinsi, di tingkat provinsi, tadi saya sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kali ini saya mencoba untuk menanyakan di level yang di bawahnya begitu, dari level wali kota. Saat ini saya sudah bersama dengan wali kota Semarang terpilih Agustina Wilujeng dan juga wakil wali kota terpilih Iswar Aminuddin begitu Pak ya. Oke, Bu, ini kita mau tanyakan terkait dengan esensinya. Kalau kita tanyakan, tadi kita lihat ada baris berbaris, lalu kemudian ada senam pagi dipimpin tadi oleh para polisi begitu. Sebenarnya kalau kita tanyakan sebagai kepala daerah ini penting tidak atau ada esensinya tidak melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini begitu? Nomor satu seru ya, karena kita ketemu sama kepala daerah terpilih se-Indonesia. Ini momen pertama kita bertemu dalam satu ruang yang sama. Kalau kemarin kan dibagi-bagi pas tes kesehatan dan registrasi itu, sehingga nggak sempat ketemu yang lain. Kalau ini temu semua, dan menurut saya ini penting. Kenapa? Karena apapun, walaupun kita kepala daerah di masing-masing daerah, tetap saja kita harus berada dalam satu orkestrasi di bawah pemerintah pusat yang sekarang ini Pak Prabowo sebagai presiden. Menurut saya ini penting banget. Nah, kalau kita lihat rangkaian acaranya juga begitu, lalu kemudian tadi kan ada senam-senam, lalu kemudian berjalan bersama, lalu nanti kan rencananya apakah benar ada pawai bersama, lalu nanti sampai ke Istana Negara untuk dilantik langsung begitu? Sepertinya menurut Randon iya. Tadi kita dilatih untuk baris bareng, besok rapi, karena seluruh mata rakyat Indonesia ini kan ke arah kita. Maka kita tadi di brief terus dipastikan rapi, senyum gitu, menyambut tugas baru. Tadi juga beberapa polisi dibagi sampai ke segmen yang kecil sehingga kita paham. Nanti harus begini, nanti harus begitu. Oke sih. Nah, tapi kalau kita tanyakan soal apa sebenarnya dampak yang bisa diturunkan ketika nanti memimpin misalnya di Semarang begitu Mbak ya. Apa yang bisa diturunkan pada level kebijakan kepada masyarakat ataupun nanti misalnya akan berdampak ke PNS-PNS-nya begitu.
dari agenda seperti hari ini, apa yang kira-kira dibayangkan oleh Mbak sebagai wali kota Semarang terpilih begitu, yang bisa diturunkan? Ada sesuatu yang baru yang harus dipahami oleh kami tentunya, karena saya juga baru, belum pernah jadi kepala daerah. Dan mungkin nanti teman-teman ASN yang berada di bawah kita juga harus memiliki semangat baru yang sama. Ya, apapun karena ini sesuatu yang baru. Dan unik memang untuk pertama kalinya dikumpulin, dilantik bareng-bareng di kantor kepresidenan yang mungkin selama ini kan kita melihat kantor presiden itu jarang sekali bisa dimasukin masyarakat. Nah, ini kesempatan yang langka menurut saya dan menurut saya bagus, kekompakan ya, kemudian menjaga irama supaya satu tujuan, apapun otonomi daerah atau apapun itu tetap kita menjaga NKRI. Menurut saya oke sih. Nah, ini kan akan jadi rangkaian yang cukup panjang begitu ya. Setelah hari ini gladi kotor, besok masih ada gladi resik, dilantik, dan kemudian masih ada agenda pembekalan di Magelang begitu. Saya sekali ini mau tanya ke Pak Wakilnya ini Pak. Kan kabarnya nanti di Magelang ini hanya kepalanya saja, kepala daerahnya saja, tapi wakilnya baru ikut di hari terakhir. Ini bagaimana Pak menyikapi ini Pak? Saya kira wali kota cukup memang. Jadi sebagai wakil tentu di daerah kami patuh dan pasti mengikuti apa yang menjadi arahan dari wali kota. Karena orkestrasi dari sebuah organisasi itu tidak baik apabila ada dua matahari. Sehingga wali kota oke aja, kami di daerah. Karena kalau dua-duanya nanti tidak ada yang jadi wali kota. Secara bersamaan karena kan harus ada yang PLH. Jadi ketika Ibu mengikuti Magelang, saya berada di Semarang tentu ditunjuk sebagai PLH wali kota selama 1 minggu. Artinya ini nanti bisa saling backup begitu ya, ketika pembekalan berjalan wakilnya bisa menjaga dulu base camp gitu lah ya. Apapun yang didapatkan oleh wali kota akan ditransfer kepada Pak Wakil. Kan dapat materi dari berbagai macam menteri itu, ya nanti ditransfer. Kalau kita tanyakan soal harapannya di pembekalan nanti begitu, apa sih sebenarnya sebagai kepala daerah, khususnya di level wali kota begitu ya, apa yang diharapkan dari seorang arahan dari Pak Presiden Prabowo begitu dan juga misalnya Wapres, masukan dan arahan seperti apa yang diharapkan untuk kemakmuran masyarakat di level wali kota begitu? Kita tidak memiliki GBHN, kita tidak memiliki zamannya Bung Karno itu perencanaan semesta berencana. Mungkin retret itu akan proses konsolidasi antara misi visi presiden, misi visinya gubernur dengan misi visi bupati wali kota. Kami berharap nanti di dalam retret itu ada sebuah arah yang sama pada satu titik tertentu. Misalnya strategi Pak Presiden hari ini apa yang harus di-backup oleh provinsi dan kabupaten kota. Nah, nanti terjadi sebuah kesepahaman sehingga ada program nasional yang berjalan dan sukses sampai di tingkat kabupaten kota. Artinya kejelasan dari GBHN itu diperlukan juga untuk kebijakan di level daerah gitu. Karena nggak ada GBHN maka acara semacam retret itu menjadi sangat bermakna dan harus dilakukan di awal-awal kita sebelum melakukan proses penetapan RPJMD, kemudian perubahan anggaran di 2025, apalagi kemudian meneruskan kita sudah harus langsung membuat RKP untuk tahun 2026. Nah, pemahaman strategi nasional yang harus di-backup dan harus diselaraskan dengan pemerintah kabupaten kota, menurut saya momennya adalah besok ketika ada di Magelang. Terima kasih banyak Mbak waktunya, Pak Isal juga terima kasih banyak, selamat bertugas dan selamat menjalankan bagaimana prosesi yang kalau saya boleh katakan cukup panjang ini sampai nanti ketika memimpin di Semarang begitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak waktunya Mbak, sama-sama Pak. Berikut informasi yang diberikan oleh Wali Kota Semarang terpilih Agustina Wilujeng yang menyampaikan bagaimana masukannya terkait dengan pembekalan yang akan dilangsungkan di Magelang beberapa waktu yang akan datang dan juga bagaimana mereka mempersiapkan diri terkait dengan proses ataupun rangkaian pelantikan yang akan dilangsungkan di halaman Istana Negara tanggal 20 Februari yang akan datang. Kembali ke Anda. Baik, Ausri Laundolu, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Monas. Selamat bertugas.